Pohon angker di ujung desa. Malam selalu membawa sunyi yang berbeda di desa Gunung Anyar. Sebuah desa tua yang dikelilingi hutan lebat. Jika siang, suasananya tampak biasa. Orang-orang bekerja di sawah. Anak-anak berlari di jalanan tanah. Dan suara ayam terdengar di mana-mana. Namun ketika matahari tenggelam, udara berubah dingin dan mencekam. Lampu minyak dinyalakan di tiap rumah. Dan orang-orang buru-buru masuk, menutup pintu rapat-rapat. Bukan karena takut pada binatang buas, tapi karena di ujung desa berdiri sebuah pohon raksasa yang tak pernah berhenti menebar teror. Mereka menyebutnya pohon jangkung. Batangnya hitam pekat. Besarnya butuh lebih dari 10 orang dewasa untuk memeluk. Cabang-cabangnya menjuntai rendah, seperti tangan kurus, dan daunnya selalu basah. Meski musim kemarau, pohon itu berdiri tepat di perbatasan desa dan hutan. Seperti penjaga tak kasat mata, yang menolak siapapun masuk terlalu jauh. Sejak puluhan tahun lalu, tak ada satupun orang desa yang berani mendekatinya setelah gelap. Banyak cerita menempel pada pohon itu. Suara tangisan perempuan, bayangan putih yang bergelantungan, bahkan bau anyir darah yang tiba-tiba tercium, padahal tanahnya kering. Orang-orang tua di desa bercerita, puluhan tahun silam ada seorang perempuan bernama Sulastri. Ia masih muda, cantik, dan ramah. Namun sering jadi bahan gunjingan karena dianggap membawa sial. Suaminya meninggal mendadak setelah menikahinya. Anaknya sakit-sakitan, dan rumahnya kerap terdengar suara aneh. Suatu malam, ia ditemukan tergantung di pohon itu, dengan kain jarik menjerat lehernya. Tak ada yang tahu pasti apakah ia bunuh diri atau dibunuh. Sejak saat itu, banyak yang bersumpah melihat sosoknya bergentayangan di cabang-cabang pohon. Beberapa orang mencoba menebang pohon itu, tapi selalu gagal. Gergaji yang digunakan patah, atau penebangnya jatuh sakit dan meninggal. Akhirnya warga hanya bisa pasrah. Pohon itu dibiarkan berdiri, angker dan menakutkan. Seakan menyerap nyawa siapa saja yang menyinggungnya. Puluhan tahun setelah tragedi itu, datanglah seorang pemuda bernama Arga, mahasiswa antropologi dari kota. Ia mendengar tentang legenda pohon angker itu dari sebuah jurnal tua dan merasa tertarik. Baginya, cerita-cerita hantu hanyalah bagian dari tradisi lisan yang syarat makna simbolis. Ia ingin meneliti lebih dalam, bahkan merekam fenomena yang katanya sering muncul. Saat Arga datang dan bertanya kepada warga, semua memperingatkan dengan wajah serius. "Nak, jangan pernah dekat ke pohon itu. Sudah banyak korban. Ilmumu mungkin tinggi, tapi ada hal yang tidak bisa dijelaskan logika," kata Pak Karto, tetua desa. Namun Arga hanya tersenyum. "Saya hanya ingin meneliti, Pak. Lagi pula, saya tidak percaya pada cerita-cerita seperti itu. Kalau ada yang aneh, pasti ada penjelasan ilmiahnya." Pak Karto menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Arga. "Kalau kau keras kepala, jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti pohon itu menagih bayaran." Malam pertama, dengan kamera, perekam suara, dan senter, Arga berangkat ke pohon jangkung pada malam hari. Udara mendadak dingin menusuk, jauh berbeda dari siang yang terik. Langkahnya melambat begitu pohon itu mulai terlihat di kejauhan. Dari dekat, pohon itu terasa
Batangnya tampak berdenyut halus, seperti ada aliran darah di dalamnya. Arga menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan kamera dan berbicara, seolah sedang merekam dokumenter. Sekarang pukul 11 malam. Saya berdiri di depan pohon jangkung yang katanya angker. Saya belum melihat apapun. Tapi Arga berhenti. Ada suara lirih, seperti seseorang menangis di kejauhan. Suara itu pelan, lalu semakin jelas, semakin dekat. Ia menyorotkan senter ke sekitar. Tapi hanya batang pohon dan bayangan hitam. Saat senter diarahkan ke kamera, Arga melihat sesuatu yang tak ada di depan matanya. Bayangan putih bergelantungan di cabang pohon. Jantungnya berdegup kencang. Efek cahaya, gumamnya, mencoba menyangkal. Tapi detik berikutnya, angin kencang bertiup. Daunnya bergesekan menimbulkan suara desis. Lalu terdengar bisikan halus di telinganya. "Pulanglah, sebelum terlambat." Arga tersentak, menjatuhkan kamera. Lalu buru-buru mengambilnya dan kabur secepat mungkin. Malam kedua. Bukannya jerah, keesokan malam Arga kembali. Ia ingin bukti lebih jelas. Ia membawa tripod dan memasang kamera. Menghadap pohon dari jarak 10 meter. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Suasana benar-benar sunyi. Hanya sesekali terdengar serangga. Arga duduk sambil menatap layar kamera. Lalu sosok itu muncul. Wanita berbaju putih panjang. Rambut kusut menutupi wajah. Tergantung di cabang pohon. Arga gemetar. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia menahan napas, memperhatikan. Sosok itu bergoyang pelan. Lalu kepalanya perlahan menoleh ke arah kamera. Dari balik rambut, tampak wajah pucat dengan mata hitam kosong. Mulutnya sobek lebar, seperti tersenyum menakutkan. Arga panik, mencabut kamera. Lalu lari sekuat tenaga. Tapi anehnya, sejauh ia berlari, jalan selalu membawanya kembali ke pohon jangkung. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Hingga akhirnya ia terjatuh tepat di bawah pohon. Dari atas, sosok perempuan itu menggantung terbalik, menatap langsung ke wajahnya. Suaranya lirih namun jelas. "Kau, ikutlah bersamaku." Arga berteriak histeris, lalu pingsan. Pagi harinya warga menemukan Arga tergeletak di bawah pohon. Kameranya rusak, file di dalamnya hilang semua. Setelah sadar, Arga tampak berbeda. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan ia enggan berbicara. Hari-hari berikutnya, keadaannya semakin parah. Ia sering melamun menatap pohon dari kejauhan. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis. Malam-malam, ia berteriak menyebut nama Sulastri. Nama yang bahkan tak pernah ia dengar sebelumnya dari warga. Pak Karto mendatanginya. "Nak, sudah kukatakan, pohon itu bukan main-main. Kau sudah diincar. Jika kau tidak pergi sekarang, aku takut kau tak akan kembali seperti semula." Tapi Arga hanya bergumam. "Aku sudah melihatnya. Dia memanggilku." Beberapa minggu kemudian, warga desa digemparkan kabar mengerikan. Arga ditemukan tergantung di cabang pohon jangkung, dengan posisi yang sama persis, seperti sosok yang sering muncul di cerita-cerita. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan bibirnya seakan masih berusaha mengucapkan sesuatu. Tidak ada tanda ia dipaksa. Semua terlihat seperti bunuh diri. Tapi warga tahu, itu bukan kehendaknya.
Pohon itu menagih jiwa. Sejak kematian Arga, suasana pohon semakin menakutkan. Batangnya tampak lebih gelap. Cabang tempat Arga tergantung sering mengeluarkan cairan merah pekat menyerupai darah. Orang-orang desa semakin menghindari jalan itu. Bahkan di siang hari, pohon jangkung berdiri angkuh, seolah tertawa setiap kali ada yang menatapnya dengan ngeri. Dan legenda itu terus berlanjut, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai peringatan. Jangan pernah menantang apa yang tidak bisa kau pahami. Karena ada hal yang lebih kuat daripada sekadar logika manusia. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan pohon jangkung. Ia tetap berdiri, diam namun selalu mengintai. Orang-orang desa percaya, setiap beberapa tahun sekali, pohon itu akan menagih jiwa baru. Tidak peduli siapa, entah orang luar atau warga sendiri, asal ada yang berani mendekat. Dan jika kau suatu hari melewati jalan sepi di desa tua, lalu melihat sebuah pohon besar dengan cabang menjuntai rendah, berhati-hatilah. Jangan menatap terlalu lama. Jangan bersuara sembarangan, apalagi mencoba menantangnya. Sebab bisa jadi ia sudah memperhatikanmu sekarang, menunggu saat kau lengah untuk berbisik halus di telingamu. Subscribe, suka dan bagikan sekarang.